Direktur PT Produksi Film Negara, Ivan Seventeen, terlambat 40 menit saat DPR menggelar sidak ke kantornya. Selamat malam pemirsa, ditinggal beli makanan sahur, satu rumah berlantai 2 di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Anak pemilik rumah yang baru kembali dari makan sahur jatuh pingsan melihat rumahnya ludes dilalap api. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Anyus Malam selengkapnya. Kebakaran lingkungan 24 Pekan Labuan. Tolong satu rumah berlantai 2 di lingkungan 24 Pekan Labuan, Medan, Labuan, Kota Medan terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang ditinggal salah seorang anak pemilik rumah untuk membeli makanan sahur. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, sang anak pemilik rumah jatuh pingsan hingga harus digotong sejumlah warga. Kebakaran ini menghanguskan seluruh isi rumah termasuk perabotan, sepeda motor, hingga surat berharga. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saya lagi kerja. Iya. Tiba-tiba saya dapat telepon, rumah saya udah kebakaran. Yang di rumah anak saya. Udah pas saya pergi kerja aman-aman aja, nggak ada listrik, nggak ada apa. Tahu dapat kabar dari teman-teman lah, bilangkan rumah saya udah kebakar. Satu armada pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit setelah mendapat laporan dan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polsek Medan Labuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air berunjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan. Unjuk rasa berujung ricuh karena para mahasiswa memaksa masuk. Masuk! Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air di depan gerbang Polrestabes Medan, Jalan Haji Muhammad Said berujung ricuh. Aksi dorong antara petugas dengan mahasiswa pun tak terhindarkan saat mahasiswa mendesak masuk ke dalam untuk menemui Kapolrestabes Medan. Unjuk rasa digelar untuk mendesak Polrestabes Medan menangkap Direktur PT MAS. Pasalnya, PT MAS diduga menyelewengkan perizinan atau diduga tidak memiliki legalitas usaha pabrik peleburan besi yang berlokasi di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Satuan, Kabupaten Deli Serdang. Tadi ada beberapa dari sudah ditangkap di Reskrim, tapi beliau arogansi ditangkap, tidak menanggapi, acu tidak acu. Lalu ketika kita sudah keluar, kita dipanggil lagi, ternyata yang menanggapi kita adalah Kasat Reskrim bersama Kanit. Tadi di sana laporan kita sudah diterima dan akan dilakukan penyidikan dan tim penyidik sudah ada, yaitu kalau nggak salah saya namanya Aibtu MCAAT. Masa juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang untuk memberikan sanksi tegas terhadap PT MAS yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Proses eksekusi pengosongan rumah dan lahan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Kericuhan tak terhindarkan saat warga mencoba menghadang petugas untuk melakukan eksekusi. Aksi saling dorong dan adu mulut antara penghuni rumah dan petugas kepolisian terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Maumere membacakan keputusan eksekusi sebuah lahan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
Keluarga tergugat pemilik rumah pun mengadang, menilai eksekusi salah alamat. Kepolisian berusaha meredam emosi keluarga tergugat agar eksekusi bisa dilakukan. Namun pihak tergugat tetap bersikeras menolak eksekusi. Artinya kami dari pihak keluarga sangat kecewa karena tidak terjadinya eksekusi tadi. Artinya bahwa kami juga sudah sampai dengan hari ini kami sudah berapa lama untuk dipending untuk kegiatan eksekusi ini, sehingga kami sangat kecewa karena kami sudah cukup mengorbankan waktu, tenaga, finansial, sehingga jelas proses hari ini yang batal dieksekusi. Karena situasi tidak kondusif, petugas memutuskan untuk menunda eksekusi. Sementara keluarga pemohon mendesak Pengadilan Negeri Maumere untuk segera eksekusi rumah dan lahan tersebut karena keputusan ikrar Mahkamah Agung telah keluar sejak 2022 lalu. Ini kerjaan kan adik semua keluarga semua. Dengar dulu. Kau masuk perkara lebih penting. Jangan mati ibu. Tidak boleh, ini kasus bukan hari ini. Di zaman ibu tidak ada. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Dura, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro, Jambi terjebak banjir selama 4 hari. Warga mengevakuasi ibu hamil menggunakan 2 batang pohon pisang dan menerjang banjir menuju rumah sakit. Sudah 4 hari, seorang ibu hamil di Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi, terjebak banjir yang melanda permukiman. Semakin hari, kondisinya semakin lemah. Warga akhirnya bergotong royong mengevakuasi ibu hamil ini ke rumah sakit. Warga menggunakan 2 batang pohon pisang untuk membawa sang ibu, kemudian menerjang banjir menuju rumah sakit. Seorang warga bahkan memaksa menggunakan sepeda motornya, namun mesinnya mati di tengah jalan. Pasca peristiwa ini viral, Pemda setempat mengaku telah menginstruksikan pihak kecamatan yang terdampak banjir agar membuat posko bencana untuk membantu masyarakat. Tadi kami minta setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang sudah terdampak sekarang untuk segera membentuk posko siaga banjir. Dan nanti suatu saat kita ada koordinasi dari satgas kita sana, ada bantuan, mereka yang akan mengkoordinasikan dan akan menyalurkannya ke desa-desa yang ada di situ. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari ini meluas hingga 7 kecamatan. Rumah-rumah warga dan akses jalan terendam hingga 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Dari Muaro, Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolrie, Ternate. Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, 2 periode, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolrie, Ternate. Abdul Ghani Kasuba meninggal pada pukul 20 waktu Indonesia Timur setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu di ICU akibat berbagai komplikasi penyakit yang ia derita. Keluarga, kerabat, hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasuba sendiri merupakan terpidana korupsi suap dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024 lalu. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur,
beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basori Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga, almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke Desa Bibinoi, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat bait dan langsung dimakamkan beliau di Desa Bibinoi. Ratusan warga rela antre panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gelanggang Olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Ayo semalam akan segera kembali.